Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi, jumpa terus, dan jumpa seterusnya. Tetap dengan saya, Syekh Tilem. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Alhamdulillah. Mono. Ketemu lagi dan berjumpa dan berjumpa ya. Berjumpa terus. Termasuk terusan. dengan rekan-rekan yang ada di alam maya ya. Dunia maya. Dunia maya. Dumai. Dunia yang tidak pernah saling berjumpa ya. Tidak pernah sepi. Secara fisik. Tapi sekarang ini bener malam sepi, tapi kalau di dunia maya itu selalu aktivitas ramai ya. Malah tambah malam tambah tinggi. Kalau di kota-kota besar itu ada dugem, dunia gemerlap malam ya. Kalau di Dumai sepanjang waktu. Selama 24 jam kita terus berinteraksi secara online. Benar. Jadi ketawanya itu tidak terbatas. Iya, ketawanya yang tidak penting itu bisa tertawa. Ya, itu salah satu yang membuat Indonesia itu negara optimis. Ada negara optimis tapi juga negara santai. Ya, negara tersantai di dunia. Tapi optimis dengan kehidupan ya. Itu memang sudah terbukti, banyak channel, banyak sekali dari luar negeri malah. Dari Jepang, bule-bule juga banyak yang kesini ya, yang membahas dan melihat Indonesia itu dengan orang-orangnya itu bagaimana ya. Kesantaian orang Indonesia. Santai, tapi optimis dalam menghadapi kehidupan. Faktor kenapa itu Pak ya? Faktornya Pak ya? Dengan indikasinya ya bunuh diri ada ya di setiap negara saya pikir ada. Tapi mungkin ya kita kurang membaca statistik ya. Benar. Meninggal akibat bunuh diri dengan permasalahannya masing-masing itu kita kurang tahu. Tapi saya pikir di Indonesia itu orang-orangnya memang optimis. Kalau dibilang 100% ya enggak ya. Tapi paling tidak banyak lah yang optimis. Ya, bisa cepat beradaptasi. Orang Indonesia itu cepat beradaptasi. Beradaptasinya itu cepat mana Pak? Betul. Cepat banget. Di negara manapun ya. Salah satu contoh mungkin tenaga kerja migran ya. Mereka di sana juga mudah beradaptasi. Salah satunya juga ada satu itu pemain voli yang terkenal, Megawati Hanisti Pertiwi. Orang Jember. Itu pun juga ini musim kedua. Musim kedua dia main di Korea Selatan ya. Bener. Di Red Spark. Jung Panjang Red Spark itu kalau kita lihat berita-beritanya dia itu cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Benar. Berarti apa? Ketika kita ini berangkat atau melangkah ya, optimis itu dikedepankan ya. Benar. Apa ya? Faktor apa itu Pak? Apa karena faktor agama yang membuat kita selalu optimis? Apa memang didikan pada waktu kecil? Atau gimana itu Pak? Kalau menurut saya itu memang faktor kita tumbuh kembang. Dari mulai kecil. Tumbuh kembang kita bagaimana itu mempengaruhi kehidupan kita di masa depan yang akan datang. Kalau kita tumbuh kembang di lingkungan atau di suatu daerah yang mayoritas mungkin orang-orangnya pesimis semua ya mungkin terbawa seperti itu. Atau lingkungan keluarga kita selalu mendidik kita untuk selalu optimis. Salah satunya belajar ya. Belajar sendiri ya. Karena kalau menurut saya sih faktor agama itu sangat mempengaruhi. Nah, salah satunya itu yang terpenting gitu ya. Sangat mempengaruhi karena sekali gitu ya. Lah apa jaring sing koso wis. Iya. Repot. Iya betul. Nah ini ada sudah itu. Bener. Apa jaring sing koso ya. Bahkan dengan bismillah ya. Nerimo ing pandung yang non muslim. Yang ini bukan yang agama Islam kita pakai kata bismillah ya. Tidak bertujuan untuk mendiskreditkan.
dengan bismillah saja dan membaca sholawat, kita wani kawin. Loh, udah. Optimis sudah. Meskipun udah ada maharnya 100.000, jadi. Kurung nemu penggawean. Bener. Kurung duwe omah. Iya, paribasane ya. Belum punya pekerjaan, belum punya rumah, naungan untuk hidup. Tapi berani menikahi. Nah, menikahi. Kalau kita laki-laki menikahi orang, anaknya orang ya, perempuan. Yang perempuan mau. Nah, ya. Bukti ini gelem. Nah, tidak menutup kemungkinan memang itu kan nerimo ing pandum itu kan mungkin ya, istilah atau Jawa, pepatah yang itu mungkin sebelum Islam masuk mungkin. Ya, betul. Jadi nerimo ing pandum itu sudah itu menerima apa yang sudah digariskan. Sebelum ada agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini, leluhur kita, nenek moyang kita untuk nerimo ing pandum itu sudah ada. Makanya Indonesia itu agak betah juga dijajah. Kalau negara lain mungkin sudah bersikeras. Iya. Jadi karena apa ya? Tapi ada yang lebih betah lagi daripada Indonesia. Negara mana itu? Malaysia. Dijajah Inggris. Dijajah Inggris, tapi kan tidak sekejam di Belanda. Ya, tapi kan dijajah. Tetap dijajah namanya kan. Dan sampai merdeka pun bukan hasil perjuangan, hadiah. Jadi diteruskan teman-teman untuk nerimo ing pandum itu diteruskan. Mungkin gara-gara itu kita itu lebih selalu positif. Orang Indonesia positif, selalu positif, benar. Berpikir positif. Jadi ya wes apa ya? Memang udah Indonesia itu positifnya pol. Ya, betul. Pol wis positifnya. Mari ada istilah nerimo ing pandum ini bahasa Jawa. Silakan rekan-rekan mencari diterjemahkan sendiri ya. Bahasa Indonesia apa? Nerimo ing pandum. Berarti menerima semua keadaan yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Memang lingkup pondasi agama itu memang penting. Karena Indonesia tercatat juga sebagai negara paling dermawan. Itu kalau nggak salah 5 kali berturut-turut dipegang Indonesia. Terpaling dermawan di seluruh dunia. Nomor 1 itu Indonesia. Karena apa ya? Tetap faktor agama. Faktor agama, betul. Maaf aja. Semiskin apapun orang Indonesia berani menerima tamu yang mungkin kalau kita sendiri sih, wong saya itu buat makan aja nggak punya. Kok mau ada tamu, kok mau itu romane pol itu sudah. Iya, betul. Dermawannya itu tingkat tinggi. Betul. Menerima tamu, rekan, siapa, bahkan orang yang tidak kita kenal ya. Mungkin beberapa di sosial media juga bermunculan tamu dari luar negeri yang tidak kenal diajak ke rumahnya. Ada tamu yang luar negeri, wisatawan luar negeri melakukan manten mampir malah jangan mampir ya. Ada. Itu karena kita memang dermawan. Ya faktor pendidikan agama sangat penting. Sangat penting. Jadi betul. Tetap dipegang teguh. Ya. Dan dari segi agama tapi itu. Tapi yang penting bukan doktrin yang salah. Ya, yang salah. Ya. Tapi kebanyakan sekarang faktor agama itu juga yang kadang kalau individunya itu yang menerima itu salah juga ya. Nggak bagus juga. Nerimo ing pandum, nggak kerja, nggak ada usaha, ya masalah juga. Ya masalah juga. Masuk mari ngerabi anak wong, nerimo ing pandum, aku nerimo ing pandum. Saya menerima ing pandum ini. Saya menerima apa adanya apa yang dikatakan Yang Maha Kuasa. Benar. Terus di rumah hanya diam begini saja, semedi. Atau begini aja, tidak mungkin jatuh. Tidak mungkin jatuh. Ya minimal itu harus berusaha. Harus ada usaha. Entah itu ngamen ya, paribasannya ya, entah itu ngamen. Atau paling buruk sekali, paling buruk ya, entah itu mengemis. Kan berarti ada usaha. Ada usaha. Itu ya meskipun itu buruk ya, buruk ya. Dia tidak menghalalkan. Ya, saya juga memang terus terang aja, saya ini orang yang sedikit anti terhadap pengemis. Kalau dulu ya, kalau kita berbicara dulu dan sekarang. Kalau dulu itu memang jangankan mengemis, maling saja, pencuri saja. Kalau dulu itu memang mencuri untuk makan. Ya, betul. Mencuri untuk makan. Jangankan mengemis. Mencuri aja untuk makan pada waktu itu. Pada waktu. Kalau sekarang kan mencuri itu untuk hobi. Hobi. Iya, buat hobi, buat minum-minum.
buat maton. Lah, jadi ada pergeseran budaya di sini. Ya, ada dulu ngemis itu meminta itu kepada tetangga termasuk yang mengemis juga. Namanya juga mengemis, namanya juga meminta. Itu memang dianya sudah di ambang batas, sudah memang nggak punya, sudah nggak punya, mau ambil dari alam. Dulu itu ada yang memang mungkin anak sekolah itu memang benar-benar nggak ada. Kalau sekarang itu jadi sebuah pekerjaan. Ya, makanya nilai optimis itu semakin terkikis, semakin tergerus, ya. Nerimo ing pandum sekarang semakin tergerus. Jadi tetap ada usaha berarti Pak ya? Jadi tetap harus ada usaha. Harus tetap ada usaha. Ya meskipun nun sewu, usahanya itu ya kalau disebutkan barusan ini, meskipun saya tidak setuju. Iya. Kalau kita dalam kondisi yang di ambang batas, wis udah mau mati, semuanya nggak ada air sama sekali, memang boleh lah. Kita kan juga bisa menilai orang dari, oh ya ini memang nggak punya. Kan ada itu Pak. Malah ada banyak sih di media juga ada yang kakinya patah tetap bekerja, yang ngangkut semen. Makanya gini, Cak, Syekh Tilem ya. Kalau kita di lampu merah, sekarang ini kan marak ya. Entah itu yang manusia silver, yang tepuk tangan, bawa ke bus atau apalah ya. Itu kan pengemis juga istilahnya. Berarti dia menggerus nilai-nilai optimis. Menggerus nilai-nilai optimis kalau kita berusaha ini seharusnya dapat. Itu saya pikir mulai dari sana banyak sekali nilai-nilai optimisme yang tergerus di negeri ini. Sehingga apa? Taruhlah begini. Di lampu merah. Saya tidak setuju. Ketika ada orang bilang, wah mek 2000 kok cek emane-mane. Jangan dilihat ini bla 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 ya, wong duit 2000 ya. Bagi kita 2000 iya mungkin ya. Tapi bagi yang menerima 2000 ya. Kali berapa? Satu contoh itu. Terus ada satu lagi seorang tua, ya, orang tua yang berjualan kerupuk di lampu merah. Benar. Iya. Anda tidak membeli kerupuk itu, tapi Anda membeli pengemis. Padahal orang tua itu sudah berusaha. Dia tidak mengemis, berjualan. Itu yang dinamakan optimis. Saya optimis hari ini dagangan saya laku dan saya bisa makan. Nah, ya kan berarti dia berusaha menjual kerupuk, menjual apalah di lampu merah. Loh, kita nggak tuku kok. Kita nggak beli dagangannya mereka. Loh, serta-merta kita mau memberikan pengemis. Ya seharusnya yang utama menurut seharusnya saya. yang utama yang kerupuk. Yang kerupuk dibeli, toh juga batinnya piro. Labanya mereka berapa? Itu memang enggak cari kaya loh, Pak. Kalau itu enggak cari kaya. Jadi karena bergesernya optimisme di Indonesia ini mungkin ada hubungannya dengan pendidikan di Indonesia. Ya, faktor pendidikan. Jadi entah itu pendidikan formal, informal, pendidikan agama pun juga. Mungkin bisa kita bahas di part kedua atau pertemuan kita di lain hari. Kita akan bahas tentang masalah pendidikan dan masalah harta dulu atau pendidikan dulu. Kita sambung lagi di part kedua di episode yang akan datang. Tetap bersama Cak Mono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.